Kita rayakan Maulid Nabi lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rasa nikmatnya menghadiri majelis Maulid Nabi Allah tetap karuniakan sampai akhir hidup kita insyaallah. Orang yang beriman pasti cinta sama nabinya. Betul gitu gak? La yu'minu ahadukum, kata Nabi, hatta yuhibba hatta yakuna Allah wa rasuluh ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Katanya Nabi Muhammad, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai mencintai Allah dan mencintai Rasulnya lebih daripada sesiapapun yang ada di atas muka bumi ini. Jadi orang beriman pasti cinta sama nabinya. Orang kalau cinta sama seseorang pasti senang ketika diceritakan atau ketika sebut-sebut namanya. Seperti yang kita lakukan pada siang hari ini. Senang gak? Senang aja apa senang banget? Teman-teman sekalian, saya muliakan, alhamdulillah. Nah, nikmat ini nih kita berharap terus panjang. Nggak ada yang lebih menyenangkan dari seorang pecinta daripada ketika menyebut-nyebut yang dicinta. Lebih daripada mengingat-ingat yang dicinta, mengenang-enang yang dicinta. Maka teman-teman sekalian, kalau ada orang nanya, Nabi Muhammad kan nggak rayain Maulid, sahabat nggak ada yang rayain Maulid lagi. Ya iyalah, kalau kita juga hidup di zamannya Nabi, kita nggak bakal kumpul-kumpul kayak begini, rayain Maulid Nabi ngapain? Tahu nggak? Saya kalau hidup di zaman itu 1400 tahun yang lalu, saya nggak tinggal di Indonesia, tinggal di Madinah kita ya. Saya mau tetanggaan sama saya. Ya Allah, ya. Kalau perlu ngekos kita di rumah Nabi. Seneng bener. Jadi teman-teman sekalian, yang kita kerjakan nih ada istilahnya ta'adarotan akar pun jadi. Pengennya sih lihat Nabi langsung, pengennya sih tatapan langsung, pengennya sih nyium wanginya langsung, pengennya sih jalan di belakang beliau langsung. Tapi ketika nggak bisa, ta'adarotan akar pun jadi. Diceritain tentang Nabi boleh-bolehlah, kan begitu? Sholawatan sambil bayang-bayangin Nabi boleh-bolehlah. Kumpul bareng-bareng ucap sholawat sama Nabi boleh-bolehlah. Soalnya kan nggak bisa langsung. Ya udah kumpul bareng deh, seenggaknya kita ingat-ingat tentang Nabi Muhammad. Karena nggak ada yang lebih enak buat diingat daripada Nabi Muhammad. Nggak ada yang lebih indah buat dikenang daripada Nabi Muhammad. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad manusia yang paling bagus, paling indah. Apanya? Khalqan, penciptaannya, wa khuluqan, dan akhlaknya. Jadi kalau kau tanya mata siapa yang paling indah, jawabannya adalah matanya Nabi. Kalau kau tanya hidungnya siapa yang paling bagus, hidungnya Nabi Muhammad. Kalau kau tanya lisan siapa, lidah siapa yang paling indah, mulut siapa yang paling bagus, bibir siapa yang paling mempesona, maka itu adalah punyanya Nabi Muhammad. Kalau kau tanya rambut siapa yang paling bagus, rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, saya muliakan, Jabir bin Samurah cerita. Katanya Jabir, ya Allah, senangnya kita satu hari kunna biza talailatin mukmirah julusan amama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu malam katanya kami semuanya sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi Muhammad
alaihi wasallam di malam yang bulannya supermoon. Ini saya baru dapat nih istilahnya, Lailatul Mukmirah, malam yang bulannya penuh, namanya supermoon. Supermoon tuh kejadiannya nggak tiap bulan. Kalau purnama ada tiap bulan. Ada bulan-bulan tertentu yang bulannya tuh bagus, benar bunternya sempurna, kelihatan lebih besar daripada biasanya. Katanya Jabir bin Samurah, kami lagi ada di luar bersama dengan Nabi, duduk-duduk di pelataran, nggak ada atapnya, langsung kelihatan bulan. Kata Jabir, saya liatin, ya ampun, tuh bulan bagus benar ya. Masya Allah, bagus benar bulannya. Dia bilang, saya kemudian ngelihat ke bawah, ngelihat ke bumi, langsung mandang wajah Nabi Muhammad. Dia bilang, faqad wajadtuhu adwa'u minal qamar. Saya mendapati wajah Nabi jauh lebih indah daripada bulan purnama. Ini teman-teman saya sekalian, Jabir bin Samurah cerita seperti itu. Saya yakin habis wafatnya Nabi, Jabir bin Samurah kalau melihat bulan ingat siapa? Ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah Jabir bin Samurah, kita aja gitu, tahu nggak? Lihat bulan ingat siapa? Jadi mikir-mikir, saya lihat bulan ingat siapa ya? Kan katanya anta syamsun alaihi salatu wassalam. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan, katanya Hasan bin Sabit, wa ajmalu minka lam tara qattu ainu wa ahsanu minka lam talidin nisa. Tuh Rasul yang lebih rupawan, lebih cakep, lebih indah darimu, mustahil ada mata siapapun yang akan memandangnya. Yang lebih baik darimu, akhlaknya, kepribadiannya, perangainya, mustahil ada wanita manapun yang akan melahirkannya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Engkau terlahir tanpa celah, engkau terlahir tanpa aib, engkau terlahir nggak ada kurangnya. Kalau dibilang tak ada gading yang tak retak, gadingnya Nabi Muhammad tidak retak. Mubarra'an min kulli aib, tanpa celah, tanpa kurang. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Kayaknya sebelum lahir kau pakai pesen duluan. Kita kalau sebelum lahir ditanya dulu, saya yakin kalau saya nih lahir, sebelum lahir ditanya duluan, suara saya nggak kayak gini. Ini munsida di belakang lewat semua nih. Kalau saya sebelum lahir ditanya duluan, saya yakin hidung saya nggak kayak gini modelnya. Kalau ada orang sebelum lahir pakai ditanya dulu, ditanya kamu pesennya kayak gimana? Katanya Hasan bin Said, yang lahir seperti engkau ya Rasulullah. Ini Nabi Muhammad, nggak pakai celak, nggak pakai kurang. Masya Allah. Sallallahu alaihi. Indah rupa beliau, teman-teman sekalian. Kenapa ya Allah bikin Nabi Muhammad tuh secakep itu gitu? Kenapa nggak biasa-biasa aja gitu? Allah tahu, ini terutama perempuan zaman tahun 2018. Demen lihat yang bening-bening, demen lihat yang cakep-cakep. Allah kasih sekalian nabinya, pemilik kecantikan yang paripurna, pemilik keindahan yang sempurna, pemilik kerupawanan yang paripurna. Teman-teman sekalian, saya muliakan baginda kita Nabi besar Muhammad. Kayak apa sih
Katanya para sahabat, Nabi itu mukanya lebih ke bulat daripada lonjong. Itu ceritain. Biar teman-teman kalau ngebayangin jangan salah-salah. Kayak gitu dong, bayangin lama-lama, oh ternyata salah nggak gitu ya. Jadi saya sampaikan, muka Nabi lebih ke arah bulat daripada lonjong. Nabi Muhammad kulitnya putih abyadul launi musyarraban bihumrah. Kulit Nabi Muhammad putih kemerah-merahan. Jadi kalau Nabi Muhammad lagi malu, semburat merah di pipi beliau alaihi wasallam. Nabi Muhammad matanya sampai tua tidak ada urat-urat di matanya, tetap bening seperti ketika beliau masih bayi. Nabi Muhammad alfiyul anfi mimiyun sami nuniyul hajib. Nabi Muhammad hidungnya kayak alif. Alif gimana alif? Kecil mancung, tegak lurus mancung. Itu hidungnya Nabi Muhammad alaihissalam, tinggi teman-teman saya sekalian. Nggak kayak kita. Saya kalau ngaca, saya liatin hidungnya Nabi kayak alif, hidung saya kayak tak gini. Kayak rusak ya. Nggak apa-apa lah. Jadi hidung Nabi itu berdiri, kalau hidung saya baringan. Rebahan. Ya Allah. Ya alhamdulillah. Teman-teman saya sekalian, mimiul fam, mulutnya Nabi Muhammad alaihissalam penuh seperti huruf mim, penuh kan, ranum. Saudara sekalian, dan juga seperti huruf mim, artinya seperti seseorang mengucapkan huruf mim, senyum. Nabi Muhammad punya bibir selalu tersenyum. Teman-teman saudara sekalian, Nabi Muhammad alisnya nun yang terbalik. Kayak alisnya perempuan zaman now. Gitu kan? Cuma bedanya sama Nabi, alis Nabi asli. Ori. Ya. Alisnya orang zaman sekarang. Sulam. Hasil sulaman. Hasil jahit. Ya Allah. Teman-teman sekalian saya melihat. Nah, kalau bahas urusan wajah Nabi, ini bukan untuk dicontoh. Saya nggak perlu datang ke dokter bedah, kemudian bilang, Bu dokter, tolong plastikin muka saya. Jangan pakai plastik bekas. Ya, bikin hidungnya jadi alif, bikin alisnya jadi nun. Enggak usah, enggak perlu begitu. Karena itu memang tidak untuk dicontoh. Yang bisa kita contoh dari wajah Nabi, senyuman di bibirnya tak pernah hilang. Faqad ra'ayna, fama ra'ayna aksar wa abha ibtisaman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, saya udah perhatiin semua orang. Saya nggak pernah ngelihat orang lebih murah senyumnya dan lebih indah senyumnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu senyuman, mana cakep senyuman pula. Kita nih. Ya Allah, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa contoh senyumnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Yang senyum, terus ketemu siapa senyum. Senyum kan sedekah, betul ya? Kita nggak bisa sedekah banyak-banyak karena keterbatasan apa? Keterbatasan materi sama keterbatasan kedermawanan. Jadinya kan sedekah nggak bisa banyak-banyak. Sekurangnya kita tambahin sedekah kita dengan senyuman, gitu ya. Tapi jangan kepelitan banget, kotak amal lewat disenyumin aja. Sebelahnya bilang, tuh kotak amal depan kamu. Udah apaan? Udah masukin aku, udah senyumin. Kata Ustaz, ingat gak kemarin? Sedekah senyum. Ya ampun. Itu sih namanya
pelit. Teman-teman sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad alaihissalam indah semuanya, indah semuanya. Nabi kita Muhammad alaihissalam badannya tegak lurus, tapi faida masya ka'annama yanhattu min sabab. Katanya Maulid tadi, kalau beliau lagi jalan itu kayak turun tangga. Ibu-ibu perhatiin deh, kayak turun gunung atau turun tangga gitu, kayak ke daratan yang lebih bawah. Kalau orang naik ke tangga atau apalagi tangganya agak tinggi-tinggi atau naik gunung, coba perhatiin gimana tuh jalannya. Berat gitu ya. Nah, Nabi nggak kayak gitu. Nabi kalau jalan biasa aja kayak lagi turun tangga, ringan alaihissalam. Kalau dipanggil dari belakang, beliau menoleh dengan seluruh badannya. Orang tuh kalau manggil Nabi dari belakang, ya Rasulullah, Nabi noleh dengan seluruh badannya, dan pasti orang tersebut akan mendapati senyuman indah di wajah Nabi Muhammad. Sambil bilang lebih wa sa'adri. Masya Allah, kayaknya dunia punya kita semua tuh ya. Ya Allah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sahabat meriwayatkan, kami kalau salaman sama Nabi kayak megang kain sutra yang lembut bener. Rasanya kayak nggak pengen dilepas, cuman nggak enak sama yang ngantri. Karena Nabi Muhammad tidak akan melepas tangannya lebih dahulu sebelum orang tersebut melepaskan tangannya. Akhlakul karimah. Nabi kalau diajak duduk sama orang, nggak akan berdiri kecuali setelah orang tersebut yang berdiri lebih dahulu. Masya Allah. Alaihi salatu wassalam. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, bersama dengan itu semua, nih ya, saya mau kasih tahu. Kalau mata orang ada yang indah, ada yang indahnya nggak kelihatan. Apa ya namanya? Oh, udah. Kalau wajah orang ada yang bercahaya, ada yang redup. Gitu ya. Hidung ada yang mancung, ada yang ya. Tapi banyak juga yang punya wajah-wajah yang indah. Itu ada yang dikasih, ada yang enggak, kan begitu ya. Untuk urusan dunia ini, ada yang bagus, ada yang jelek. Tapi ada sesuatu yang setiap orang pasti jelek, nggak ada yang bagus. Nabi Muhammad tetap bagus juga. Contohnya, mohon maaf teman-teman saya sekalian, keringat. Ada nggak yang asli dari sananya keringatnya wangi? Nggak ada. Apalagi kalau pakai acara 2 minggu nggak mandi. Tolong, gitu ya. Teman-teman sekalian saya melihat Nabi Muhammad keringatnya wangi. Sahabat cerita kayak gitu. Karena sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu fihi ayyaman wa in taghayyar. Katanya para sahabat Nabi tuh kalau udah datang ke rumah seseorang di antara kami, kalau udah duduk di satu tempat, baunya berhari-hari dari sejak Nabi Muhammad terakhir kali duduk di situ. Jadi sahabat kalau udah kedatangan Nabi Muhammad, gitu ya, tiap hari nih, tiap ada orang masuk, Nabi habis dari sini ya? Kapan? Gitu. Padahal Nabi udah 3 hari yang lalu. 2 hari yang lalu tuh baunya masih tetap wanginya menghiasi tempat tersebut. Idza marra bi tariqin uriqa min tibihi annahu qad marra fihi. Nabi kalau habis lewat di satu jalan, sahabat nggak tahu Nabi habis lewat di mana ya, jalannya mana nih, Kemang Timur 10 atau Kemang Timur 6 misalnya gitu kan. Tinggal ngendus saja baunya jalanan. Saya mau ikut rombongannya Nabi tapi telat nih, tapi habis mules misalnya gitu ya. Keluar nih, Nabi lewat yang mana ya? Ngendus aja. Ah, bukan di sini. Nah, di dia nih. Gitu. Ditelusurin ketemu. Dari kuatnya, wanginya aroma Nabi Muhammad alaihissalam. Sampai ada istrinya yang ini, yang
ngambil keringetnya diperes, masukin ke botol. Nabi tanya, kamu ngapain Salamah? Rasul minta maaf, lagi lewat di sini cuman bau wangi, bener. Saya cari-cari apaan yang wangi, saya cium orden nggak wangi, saya cium badan saya malah bau. Saya tahu ketika angin menerbangkan orden, saya tahu kau sedang berkeringat, wanginya berasal dari sana ya Rasulullah. Terus saya ambil kain Rasul, minta maaf, saya ambil keringatmu, saya masukin botol. Buat apa kata Nabi? Liutayyib bihi nafsi wa liutayyib bihi sibyan. Buat saya jadiin parfum saya Rasul. Wa liutayyib bihi sibyan, buat wangi-wangiin anak-anak. Itu kan kalau mainan siang-siang pulang-pulang bawa matahari. Saya wangi-wangiin mereka pakai keringatmu ya Rasulullah. Allahumma shalli alaihi wasallam. Ini juga nggak bisa dicoba. Tidak untuk diuji cobakan, tulisannya gitu ya. Suaminya lagi tidur, ngerjain sunnah. Suaminya lagi tidur, keringetan, mau ngambil sunnah. Ambil kain, dilap-lapin. Suaminya nanya, kamu ngapain? Ngerjain sunnah bang. Buat apa? Gantung muslah bang. Ya Allah, ya Allah. Jadi itu Nabi kita Muhammad alaihissalam. Keringatnya wangi, teman-teman sekalian. Nabi Muhammad alaihissalam, apanya ya? Oh gini, orang secakep apapun, mohon maaf. Kalau kentut, Nabi Muhammad seumur hidup beliau nggak pernah kentut. Ini salah satu dari kekhususiahannya Nabi. Nabi nggak pernah kentut, Nabi nggak pernah dihinggapi lalat, dan Nabi nggak punya bayangan. Ada itu kan qasidah tuh yang dinyanyiin sama Sabian. Sekarang dalilnya Sabian. Wala zillun lahu bal kana nura. Oh bukan ya? Sabian ada nyanyi itu nggak? Oh berarti lagu yang akan datang. Wala zillun lahu bal kana nura tanalu syamsa minhu wal budura. Nyanyi bagaimana nih kita enaknya nih? Wala zillun lahu bal kana nura. Wala zillun lahu. Iya, yang nyanyi Mustafa Atif. Saya udah tahu. Dari tadi Mustafa iya. Wala zillun lahu bal kana nura. Nabi nggak punya zil, Nabi nggak punya bayangan. Kenapa? Balkana nuro, karena Nabi Muhammad cahaya. Cahaya nggak punya bayangan. Yang punya bayangan adalah benda gelap kalau kena cahaya. Dan Nabi Muhammad cahaya, jadi nggak punya bayangan. Karena lusyam semin huwal budura, cahayanya melebihi matahari, melebihi rembulan. Para sahabat bercerita, kami kalau lagi kumpul-kumpul sama Nabi di waktu malam, lupa bahwa kami sedang berada di waktu malam. Ka'annana fi awalid dhuhr, kami seperti berada di waktu siang hari, jam-jam zuhur. Dari terangnya kebersamaan dengan Nabi Muhammad alaihissalam. Teman-teman sekalian, saya pernah dapat keterangan kenapa Nabi nggak punya bayangan, gitu ya. Ada dua hal alasannya. Yang pertama yang sudah saya sampaikan, balkana nura, karena Nabi Muhammad adalah cahaya. Alasan kedua, kenapa Allah bikin Nabi Muhammad nggak punya bayangan? Allah nggak mau ada yang menginjak bahkan sekedar bayangannya Nabi Muhammad. Allah nggak mau ada orang nginjak Nabi, bukan nabinya aja, bayangannya Allah nggak mau, nggak ridho. Allah nggak rela ada yang nginjak bayangannya Nabi Muhammad. Nah bayangan di mana-mana kan diinjak, betul nggak? Kita kesakitan nggak kalau bayangan kita diinjak? Kagak, saya nggak ada ceritanya lagi jalan, awas sana. Kenapa? Bayangan saya jangan diinjak. Nggak ada. Namun segitunya Allah cintanya sama Nabi sampai bikin Nabi Muhammad nggak punya bayangan karena Allah nggak rela bayangannya Nabi Muhammad diinjak-injak orang. Sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, saya sih kalau diceritain Nabi Muhammad wangi, saya percaya benar. Saya yakin teman-teman juga percaya ya.
Tapi salah satu dari yang menguatkan kepercayaan saya tersebut karena pernah satu hari ada teman saya bawain botol. Dia terus bilang kayak gini, Ustazah Syamni, Ustazah cium deh. Saya cium di sana ya waktu di Itali. Saya cium, wanginya enak benar, kayak ada di mana gitu. Wangi enak beneran wanginya tuh kayak yang membuat kita serasa berada di alam lain, gitu ya. Enak, lembut, enak, kayak cium sesuatu hal yang, ya Allah, enak bener nih. Saya bilang, tunggu, sebentar. Saya pejamin mata. Enaknya, saya bilang, ini parfum apa? Saya bilang gitu. Dia bilang, ini Ustazah, tanah kuburnya Nabi Muhammad. Tanah kuburnya Nabi Muhammad. Ini Ustazah, dulu ada orang, dia kerjaannya nyapu di daerah area pekuburannya Nabi, lagi kuburnya Nabi belum di kayak sekarang ya. Nah itu, dia bagian tugasnya sama dia, tanahnya tuh dikumpulin Ustazah. Ini kami mendapatkannya, alhamdulillah. Itu wanginya ya Allah, oh benar dah. Terus teman-teman sekalian, saya pernah 2 tahun lalu ya ke Aqsa, ke Palestina. Hari terakhir saya di Palestina, saya mau saya mau sholat di situ 2 rakaat gitu ya. Habis selesai sholat Isya pagi hari kita berangkat. Saya lihat masjid yang ada batunya itu udah lagi ditutup-tutupin. Habis dari Masjid Aqsa kan ngelewatin masjid yang itu tuh, Masjid Mi'raj. Saya sampaikan, saya bilang, Khalina nudkhul, kita boleh masuk dong, saya bilang. Soalnya kita dari Indonesia dan besok kita udah berangkat gitu. Dia bilang, oh baik, dibukain lagi sama dia, sama orang di sana tuh penjaganya ya, kayak marbotnya gitu. Kita sholat, habis selesai saya sholat, saya samperin sama dia. Saya pikir, wah bakalan disuruh cepet-cepetan nih gitu. Dia bilang gini, saya Arabiyah, dia bilang, kamu bisa bahasa Arab. Boleh lah, lagi dibandingin sama orang Jakarta. Saya bandingin sama teman-teman, saya boleh lah ya. Iya aja deh. Saya bilang iya boleh. Terus dia bilang ini, Ta'al Ba'urwi. Dia bilang sini, saya mau tunjukin sama kamu sesuatu. Saya ke sana, terus dia bilang, ada lubang di batu yang itu loh, ini buat Mi'rajnya Nabi. Jadi Nabi waktu naik tuh dari atas batu itu batunya nganggang loh teman-teman sekalian. Dari kuatnya Mi'raj, Nabi naikin ke atas, batunya sampai ikut teratas, ikut terangkat batunya dari permukaan bumi. Terus dia bilang, adkhili yadik, masukkan tangan kamu ke sini, ke lubang itu. Saya kan rada-rada curiga. Kalau di dalamnya ada kalajengking, ada apa gitu kan? Allah, serem bener nih, lubang di batu. Tapi saya liatin kayaknya aman. Keadaannya aman kayaknya. Jadi saya masukin juga. Habis saya masukin, dia bilang, Syamni, cium tangan kamu. Saya ciumin, wangi bener. Jadi saya suruhin juga teman-teman saya panggilin yang waktu itu ada. Saya bilang, masukin di tangannya. Mereka masukin, iya wangi. Terus saya tanya, ini apa? Dia cerita, dia bilang ini, waktu Nabi Muhammad Mi'raj, beberapa helai jenggot beliau jatuh di situ. Wanginya sampai sekarang. Gimana wanginya Nabi Muhammad dulunya? Tanah kuburannya aja loh masih wangi sampai sekarang. Bekas jenggotnya aja loh masih wangi sampai sekarang. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Allah, asli kita jatuh cinta nih sama beliau ini. Mudah-mudahan dikumpulin. Amin. Teman-teman sekalian, saya muliakan. Kalau bahas fisik Nabi itu udah cakepnya luar biasa. Kayak katanya Hasan bin Sabit, "Lamma ra'aitu anwaruhu sata'at wada'tu min khifati kaffi 'ala basari, khawfan 'ala basari min husni suratihi, falastu anzuruhu illa 'ala qadri." Ketika aku lihat cahayanya datang, segera aku tutup mataku dengan kedua tangan, karena aku khawatir mataku menjadi buta dari terangnya kilau cahayanya yang benderang.
ruhun minan nur fi jismin minal qamari kahulyatin nusijat minal anjumiz zuhri. Ruhnya tercipta dari cahaya, berbalut tubuh dari purnama, seperti untayan kalung yang setiap bijinya, setiap butiran kalung tersebut adalah bintang paling terang di angkasa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman baik sekalian saya muliakan, itu fisik Nabi Muhammad, itu diri Nabi Muhammad alaihi wasallam. Indah semuanya, cakep, bau mulutnya aja wangi. Bau mulutnya Nabi wangi. Katanya para sahabat, kana idza takallama idza tahaddatsa bihaditsin faka'annal miska yakhruju min fi. Katanya Faibul Maulid Az-Zibai. Nabi kalau sedang berbicara seperti bau misik berkeluaran dari mulutnya. Tahu bau misik? Kasturi yang paling wangi itu. Nabi kalau ngomong kayak ada semburan misik, wah keluar kemana-mana. Namun segitunya Nabi itu orangnya santun. Saya bayangin kalau Nabi orang zaman sekarang model kita. Wangi ya, ludah terus kali ya, ludahnya wangi teman-teman sekalian. Nabi nggak gitu. Indah perilakunya, indah perangainya, indah cara beliau bergerak, cara berjalannya indah, cara makannya indah, cara tidurnya indah, cara nangisnya indah, cara marahnya indah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kepribadian yang sempurna. Teman-teman sekalian saya muliakan, kepribadiannya kayak gimana? Yaitu dia tuh. Innaka la ala khuluqin azim. Sudah cukup tuh buat kita semua. Tuhan yang bikin dia, Allah yang menciptakannya, berkata tentangnya, engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Sebisa apa orang punya akhlakul karimah, Nabi di atas itu. Jangan kata dibandingin sama kita, enggak usah dibandingin sama nabi-nabi aja. Wa kulluhum min rasulillahi multamitun gharfan minal bahri arashfan minad diyan. Para nabi dibandingin sama Nabi Muhammad kayak satu gayung air berbanding dengan lautannya Nabi Muhammad SAW. Seperti satu tetes air hujan berbanding dengan deras hujannya Nabi Muhammad SAW. Kalau sama Nabi aja perbandingannya kayak gitu, gimana sama kita? Kalau sama kita nih, sama min sirrin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Jika kamu melihat ada seseorang punya rahasia keindahan akhlak, keindahan perilaku, pastilah itu adalah karena dia mendapat rembesan, saluran, percikan dari keindahan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman saya sekalian, orang-orang yang paling mulia akhlaknya, paling bagus kepribadiannya, pasti yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Pasti. Kita kalau ngeliatin, ya Allah, Habib Umar bin Hafid, Masya Allah. Habib Anis, yang dapetin Habib Anis Al-Habsyi, tolong senyum mulu, ya Allah, cakep bener. Ngadepin apa-apaan enak aja, kalem semuanya, ulama bener. Nah itu, fama min sirrin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an. Karena dekatnya mereka sama Nabi Muhammad, makanya akhlaknya jadi bagus. Buat patokan kita, kalau kita nih susah bener mau berakhlakul mulia, karena kita kurang dekat sama Nabi Muhammad. Deketin dirimu sama Nabi, akhlakmu bakalan mulia, kepribadianmu bakalan indah, rahmat bakalan turun kepadamu sehingga menjadikan orang di sekelilingmu jadi tambah lebih bahagia. Itu karena dekat sama Nabi Muhammad alaihissalam. Teman-teman sekalian, keajaiban akhlak kok dimilikin sama orang-orang yang dekat sama Nabi.
Tuh Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf Jeddah. Satu ketika beliau yang cerita kabarnya Habib Ali Al-Jufri yang memang satu kendaraan sama beliau. Naik mobil, dadah-dadahin orang habis selesai acara. Beliau, ya waalaikumsalam, waalaikumsalam, dadah. Orangnya kemudian Habibnya masuk mobil, tutupin mobilnya. Habibnya khair, kasih jalan. Habis jalan beberapa meter, bilang sama supir, berhenti. Kemudian beliau buka mobilnya lagi, tangannya kejepit. Jadi waktu orang tersebut nutupin pintu, tangannya Habib masih ada di situ, jadi kejepit. Itu beliau nggak teriak dari yang tadi. Kenapa? Nggak kepengen bikin orang tersebut merasa bersalah. Nggak kepengen bikin orang itu merasa bersalah. Ditahannya sakitnya kejepit sampai beberapa meter, orangnya udah nggak kelihatan, baru kemudian dibuka pintunya. Akhlakul karimah. Kenapa bisa begitu mereka? Bisa berakhlak sampai sedemikian? Karena dekat sama Nabi. Orang kalau dekat sama Nabi Muhammad, sifat-sifatnya mulia, teman-teman saudaraku sekalian. Keajaiban akhlak kita dapati dari orang-orang yang dekat sama Nabi Muhammad. Habib Umar bin Hafiz, beliau ada tanah, semua orang tahu bahwa itu milik ayah beliau, milik ayahnya Habib Umar, diwariskan kepada Habib Umar bin Hafiz. Saudaraku sekalian, saya melihat satu hari ada seorang laki-laki di sana ngaku-ngaku bahwa tanah itu adalah milik keluarganya dan diwariskan kepada dia. Udah dari berapa hari tuh orang keluar-keluar dicari gitu ya. Satu hari orang itu datang ke rumah. Dia bilang, dia marah-marah. Semua Habib Umar marah-marah. Habibnya dari mulai awal kali, waalaikumsalam, senyumnya nggak hilang. Mari silahkan. Kamu tuh tanah itu macam senyum, Habib Umar senyum. Marhaban, gitu aja. Sampai kemudian, jadi bapak datang ke sini mau bilang bahwa tanah itu punya bapak. Ya, kata Habib Umar bin Hafiz. Sebentar ya, dia masuk, ngambil surat tanah. Teman-teman sekalian, anaknya nih yang cerita, Habib Salim. Dikirain Salim, Habib Umar mau ngasih tahu, nih loh, di surat tanah ini nih, ini ada namanya bapak saya, ada tanda tangannya, ini apa segala macam, nih, ini jadi warisan kita. Sampai di sana, Habib Umar bawa surat tanahnya, Habib Umar bilang, jadi tanah itu milik bapak. Maafkan kami, surat tanahnya ada sama kami, jadi ini mungkin kesalahan. Kasih. Silahkan Pak. Kalau tanah itu ternyata milik bapak, maafkan saya, maafkan kami semuanya. Dia bilang maafkan kami, selama ini suratnya ada pada kami kira itu milik kami. Kalau ternyata tanah itu adalah milik kami, dengan saya serahkan surat tanah ini, saya menghalalkannya untuk bapak. Keajaiban perilaku teman-teman saudaraku sekalian. Keajaiban perilaku. Kenapa mereka memiliki perilaku yang demikian mengagumkan, akhlak yang karimah? Kenapa bisa begitu? Fama min sirrin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada satu sifat baik ada di atas muka bumi ini kamu lihat ada pada diri seseorang kecuali karena ia mendapatkan rembesan, kecuali ia mendapatkan sambungan dari sifat mulianya Nabi besar Muhammad. Karena mereka dekat sama Nabi Muhammad. Kamu kalau ingin hidupmu terang, cahayamu terang, akhlakmu terang, ilmumu terang, hidupmu terang, dekat-dekatlah sama sumber cahaya. Cahayanya adalah Muhammad. Cahayanya adalah Nabi Muhammad. Cahayanya adalah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa kau bayangkan, jika orang yang dapat rembesannya aja mulianya akhlaknya sampai kayak begitu, bagaimana pula dengan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Keajaiban perilaku. Katanya Ibnu Mas'ud, Nabi lagi jalan barengan sama saya musim dingin pakai burdah beliau ujungnya agak tajam.
Karena dari wall, jadi ujungnya tuh biar nggak berawutan gitu, kayak dibakar gitu loh. Datang orang Badui dari belakang. Dia kemudian deketin Nabi dari arah agak jauh, ditarik surbannya Nabi, ditarik begini sampai Nabinya muter. Dia bilang, "Ta'athar lahr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini nih lehernya Nabi ini sampai jadi merah kayak hampir berdarah, kena pinggiran surbannya beliau sendiri yang ditarik sama orang itu. Katanya Ibnu Mas'ud, saya aja nggak digituin kesel. Namun yang ajaib adalah bahwa begitu Nabi Muhammad berpaling menghadap orang tersebut, yang pertama kali saya lihat adalah senyuman di wajah Nabi Muhammad SAW. Ini loh Nabi, teman-teman sekalian, spontannya cakep. Spontannya tuh cakep. Nggak bisa dikalahkan dengan apapun. Orang kan ketahuan asli sifatnya kalau lagi spontan. Kalau enggak? Yang suka kalau latahan ngomongnya nggak bagus, itu memang karena otakmu nggak bagus. Ya. Kalau selama ini kamu berpikir bagus, spontanmu juga akan bagus. Apa yang kamu pikirkan menunjukkan apa yang ada dalam hatimu. Kalau hatimu bagus, cara berpikirmu bagus. Kalau cara berpikirmu bagus, spontanmu pasti akan bagus, teman-teman sekalian. Nabi begitu spontan, senyuman di wajah beliau. Nabi kemudian nanya dia, "Alak hajat aku pihak?" Kata Nabi, "Adakah hajatmu yang bisa aku penuhi?" "Ya Muhammad," dia bilang nih, "Adini maksud apa Allah? Muhammad bagi dong yang Tuhan udah bagi sama kamu. Minta sedekah." Caranya kayak begitu. Untung yang dihadapin Nabi. Kalau kita, ya Allah, teman-teman sekalian. Nabi kemudian ambil sesuatu yang beliau punya, kasih info. Sambil nanya, "Handa yakfi?" Kata Nabi, "Cukup nggak ini buat kamu?" "Segini doang Muhammad." Nabi ambil lagi, "Handa yakfi?" Kata Nabi Muhammad, "Cukup nggak ini buat kamu?" "Segini doang Muhammad." Nabi nanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, diambil sama Nabi. "Handa yakfi?" "Segini doang Muhammad." Yuk, diajak ke rumah. Nabi keluarin. "Halla yakfi?" Dan Nabi Muhammad, "Cukup nggak?" Sampai dianya sendiri udah nggak ngerti lagi cara bawanya semua pemberian Nabi. Dia bilang, "Cukup udah Muhammad." Alhamdulillah. Nabi lanjutkan kembali perjalanannya. Kayak gitu Nabi kita Muhammad SAW. Tidak pernah kalah oleh situasi apapun. Tidak pernah terkalahkan oleh keburukan akhlak orang lain. In ubiya ya'fu wa la yu'aqib. Kalau disakiti, Nabi maafin dan enggak pernah akan balas. Itu yang pada suka mainnya balas-balasan dua orang tuh. Yang pertama, orang yang suka nonton film India. Udah kan balas dendam gitu kan. Yang kedua, kayaknya habis saya perhatiin tukang parkir. Balas. Kayaknya urusannya balas-balasan mulu nih gitu. Ya Allah, saya tiap tukang parkir bilang balas. Saya mau nanya gitu, siapa yang kirim es serupung? Ya Allah, teman-teman sekalian, saya mau nanya, Nabi nggak pernah balas, tidak pernah membalas. Nabi Muhammad SAW kalau ada orang yang berbuat jahat kepada beliau. In uziya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusin. Nabi kalau dimusuhin orang, dikata-katain orang, yasmut wa la yujamil. Nabi diam, gak akan pernah mau menjawab. Mudah-mudahan kita bisa contohin akhlak Nabi, kemuliaan Nabi. Alhamdulillah nih, majelis maulid cerita-cerita tentang Nabi, gak bosan-bosan. Tapi waktu juga yang memisahkan kita rasanya. Jadi kita harus tutup majelisnya sampai sekian sambil berharap mudah-mudahan syafaat Nabi selalu kita rasakan di kehidupan kita di dunia sampai di hari akhirat. Mudah-mudahan tambah dekat sama Nabi, biar tambah pada benar hidup kita ini insyaallah. Tambah dekat sama Nabi, biar jadi benar ibadah kita. Tambah dekat sama Nabi, biar tambah jauh dari dosa.
Tambah dekat sama Nabi biar tambah kuat terhadap godaan dari setan. Tambah kuat dari godaan-godaan yang dapat menyesatkan kita. Tambah dekat sama Nabi biar tambah mulia akhlaknya, tambah sabarnya, tambah syukurnya, tambah qanaahnya, tambah ikhlasnya, tambah cintanya, tambah baktinya, tambah mulianya insyaallah. Tambah dekat sama Nabi kita insyaallah biar tambah benar cara melihatnya, tambah benar cara dengarnya, tambah benar cara bicaranya, tambah benar cara berperilakunya, tambah benar cara menghadirkan apa yang ada di dalam hati. Tambah dekat sama Nabi insyaallah biar kita tambah dekat sama jalan surga, biar kita tambah dekat sama perjumpaan dengan yang tercinta. Tambah dekat sama Nabi insyaallah biar akhir kehidupan kita husnul khotimah. Saat ajal menjemput dengan mudah lisan kita memanggil nama Allah dan memanggil namanya. Tambah dekat sama Nabi insyaallah biar di kubur kita ditemani sama Nabi Muhammad, biar kubur kita terang dengan cahaya Nabi Muhammad, biar kubur kita lapang dengan kelapangannya Nabi Muhammad. Tambah dekat sama Nabi insyaallah biar nanti di padang mahsyar tempat kita gak jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Tambah dekat sama Nabi insyaallah biar mata kita diizinkan untuk memandang wajahnya, telinga kita bisa mendengarkan jawaban salam langsung darinya, lisan kita Allah izinkan mengucapkan salam dan puji-pujian langsung di hadapannya. Tambah dekat sama Nabi insyaallah biar kita bisa salaman gitu sama Nabi Muhammad, biar kita bisa mencium wanginya Nabi Muhammad, biar kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Tambah dekat sama Nabi biar gak ada sesiapa di antara kita pantas masuk api neraka. Tambah dekat sama Nabi biar semua dari kita ditarik tangannya masuk surga dengan syafaat beliau insyaallah. Tambah dekat sama Nabi biar kita bisa masuk surga yang ada Nabi Muhammadnya. Tambah dekat sama Nabi biar kita bisa jadi hamba-hambanya yang solehah, hidup bahagia, mati husnul khotimah, kelak di akhirat Allah izinkan bersama dengannya. Tambah dekat sama Nabi biar kita tambah dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, biar kita dapat menjadi hamba-hambanya yang selalu bahagia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Numpang undang tanggal 9 Desember di Balai Sudirman, Balai Prajurit, Kanti Prajurit.